Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali di malam ini kita melanjutkan dari pelajaran Al-Miftah fi ilmi nahwi was sarf, masuk di pembahasan i'rab fi'il, tanda i'rab yang ada pada fi'il. Sebelum kita lanjutkan, perlu diingat bahwasanya fi'il itu terbagi 5. Betul Pak Chandra. Iya. Yang pertama fi'il madi. Baik. Yang kedua fi'il mudhari. Yang apa? Sahih akhir. Yang ketiga fi'il mudhari mu'tal akhir. Yang keempat fi'il mudhari jenis apa? Af'alul khamsah. Kemudian yang kelima fi'il amr. Dari 5 fi'il ini, itu yang masuk dalam pembahasan i'rab cuma 3 ini. Cuman fi'il mudhari saja. Karena fi'il madi, demikian pula fi'il amr itu enggak berubah-berubah, dia satu bentuk saja. Jelas ya? Baik. Kemudian di sini beliau sebutkan yang pertama adalah fi'il mudhari sahih akhir. Jadi ingat, yang mu'rab yang bisa berubah-berubah itu hanya 3 jenis fi'il, dan semuanya merupakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari jika dia sahih akhir, cirinya apa? Terakhirnya bukan alif, waw, ya. Kemudian af'alul khamsah, terakhirnya apa? Ya, alif, nun, ani, una, dan ina. Ya, itu fi'il yang mudhari af'alul khamsah. Kemudian jadi kita tandai di sini ya, fi'il mudhari mu'tal akhir berakhiran alif atau waw atau ya. Ya. Kemudian af'alul khamsah itu alif nun, waw nun, dan ya nun. Itu af'alul khamsah. Baik, kemudian berikutnya selain itu maka dia masuk fi'il mudhari sahih akhir. Contohnya di sini yaktubu. Yaktubu ini terakhirnya bukan alif, bukan waw, bukan ya, bukan juga alif nun, waw nun, ya nun. Maka dia sahih akhir. Jelas? Sahih akhir itu fi'il mudhari sahih akhir kalau marfu ditandai dengan dhammah, yaktubu. Jelas ya? Yaktubu. Jadi kalau dia dibaca dhammah berarti fi'il mudhari sahih akhir itu
marfu. Kemudian kalau dia mansub, contohnya lan yaktuba, menjadi apa sekarang? Fathah. Itu kalau dia mansub. Ya. Kalau dia mansub, maka tandanya fathah, lan yaktuba. Tapi dia itu sebenarnya fi'il mudhari sama, yaktubu. Jelas? Cuma bedanya yaktubu marfu, kalau yaktuba mansub. Ya, sama kemarin ya. Kita contoh misalnya Ja'a abuka, ayahmu telah datang. Lihat ji? Ja'a abuka, ayahmu telah datang. Abu artinya ayahmu. Aba artinya ayahmu. Ya. Abi tetap, abika ayahmu. Sama ji, cuma bedanya abu pakai waw marfu, aba mansub, abi majrur. Sama ini yaktubu, menulis. Sedang atau akan menulis. Kalau yaktuba sama ji, sedang atau akan menulis. Sama ji artinya. Jelas? Yang berbeda adalah ini yaktubu marfu, yaktuba mansub. Kalau majrur tidak ada. Karena fi'il itu tidak majrur. Yang ada adalah majzum. Kalau dia majzum, tandanya apa? Sukun. Contoh lam yaktub, disukun. Paham? Disukun. Kemudian kalau kita bertanya, kenapa di sini yaktuba ada lan? Kenapa di yaktub ada lam? Paham ji? Ada lam toh? Kalau ini ada lan. Nah, itu kalau lan pakai nun namanya huruf nasab. Sudah berlalu kemarin kalau bi huruf apa? Jer, setelahnya majrur. Ini ada huruf nasab, setelahnya mansub. Jadi dalam fi'il itu ya ada namanya huruf nasab dan ada namanya huruf jazm. Kalau isim kemarin ada namanya huruf jer itu kalau di isim. Kalau di fi'il ada huruf nasab, ada huruf jazm. Huruf nasab setelahnya itu mansub. Contoh huruf nasab lan. Contoh huruf jazm lam. Kapan ada huruf nasab, maka fiilnya mansub. Tidak ada huruf nasab, tapi ada huruf jazm, maka majzum. Kalau tidak ada nasab dan tidak ada jazm, lihat nih contohnya tadi. Yaktubu, ada lan atau lam? Tidak ada, marfu. Paham ji? Gampang tak kalau fiil ini? Jadi fiil itu begitu ji. Ya, tidak ada huruf nasab, tidak ada huruf jazm, marfu. Ada huruf nasab, mansub. Ada huruf jazm, majzum. Udah ya? Meskipun tutup mata gitu tidak dilihat tandanya, dhamma atau fathah atau sukun, ya akan langsung ketahuan. Jelas? Contoh saya bilang, misalnya lan yajli, apa huruf sinnya? Sa. Kenapa sa? Huruf nasab. Kalau saya hapus berarti
yajlisu. Paham? Kalau saya tambahkan lagi lam, yajlis, sukun. Paham? Sudah bisa di berikutnya. Itu kalau fi'il mudhari sahih akhir. Kalau fi'il mudhari mu'tal akhir, di sini yang namanya fi'il mudhari mu'tal akhir itu berakhiran apa? Alif, waw, dan ya. Iya. Dan beliau contohkan langsung 3. Contoh yang berakhiran alif 1, contoh yang berakhiran waw, dan contoh yang berakhiran ya. Kalau alif marfu, yarda. Yang berakhiran waw marfu, yad'u. Yang berakhiran ya marfu, yahdi. Kalau kita lihat di belakangnya, di alif waw ya-nya tidak ada apa-apa. Tapi sebenarnya ada dhammah, hanya saja muqaddarah. Apa artinya muqaddarah? Tersembunyi. Jadi ada dhammah, hanya saja tersembunyi. Jelas ya? Jadi kalau yarda, dhammah tersembunyi. Yad'u, dhammah tersembunyi. Yahdi, dhammah tersembunyi. Kalau kita kasih huruf nasab, contoh lan yarda, ada huruf nasab. Berarti yarda ini mansub atau marfu? Mansub. Ya, maka bukan dhammah yang tersembunyi, lah. Sama halnya tadi yaktubu, karena tidak ada lan. Ada lan, jadi yaktuba. Sama yarda, dia sembunyi. Lan yarda, apa dia sembunyi? Fathah, karena ada lan. Jelas? Makanya di sini beliau bilang tandanya ini fathah muqaddarah. Beda dengan waw. Kalau ada lan yad'uwa, kelihatan ji fathahnya lah. Sama yahdi, kalau ada lan yahdiya, kelihatan ji fathahnya. Jelas? Jadi ini tidak sulit dia. Iya. Tidak sulit untuk membedakannya. Kemudian kalau dia majzum, cirinya, contohnya dulu, lam yarda, tidak ada alifnya, hilang nih. Lam yad'u. Kemudian lam yahdi. Berapa huruf gitu fiilnya? 3. Sedangkan wazan fiil mudhari, masih ingat bentuknya fiil mudhari? Ciri-cirinya yang pertama alu, ilu, ulu. Ini gitu. Ini kan berapa huruf fiil mudhari? 4. Kalau dia 3, berarti ada hilang. Jelas? Ada yang dihapus. Dipahami? Contoh di sini yarda, 3 ji. Harusnya kan kalau yarda baru cocok. Atau yad'u ada wawnya juga, baru cocok. Nah? Iya, di sini saya contohkan. Yahdi.
ada dhamma tersembunyi. Sudah sesuai? Sudah atau belum? Sudah kah? Baru cocok ini fi'il. Tapi yahdi sesuai wazan atau tidak? Tidak, berarti ada yang dihapus. Jelas? Sudah ada yang dihapus. Itu tandanya kalau dia majzum. Tandanya dia majzum, dihapus ki terakhirnya. Kalau alif, dihapus alifnya. Kalau waw, dihapus ki wawnya. Kalau ya, dihapus ki ya-nya. Bagaimana kita tahu ini yang dihapus alif, ini yang dihapus waw, ini yang dihapus ya? Dengan melihat harakatnya. Apa bacanya ini? Lam yardoh. Fathah terakhir Pak. Berarti setelah fathah yang cocoknya apa? Apa? Setelah fathah cocoknya supaya jadi huruf mat. Alif. Yardoh supaya bisa jadi panjang. Yad'u. Setelah dhammah cocoknya wow, pasangannya. Setelah yahdi jodohnya iya. Yahdi, nah, berarti ya yang dihapus. Jelas? Jadi ini diingat fi'il mudhari yang berakhiran alif, waw, ya. Itu namanya mu'tal akhir. Mu'tal akhir. Kalau dia marfu, disembunyi semua kidommanya. Kalau dia mansub, maka disembunyi fathahnya kalau alif. Sisanya nampak. Jelas? Kemudian kalau dia majzum, tak kalau dihapusnya sih. Jelas? Dihapus semua. Dipahami? Ini tandanya diingat-ingat. Jelas ya? Yarda, yad'u, yahdi, disembunyi dhammanya berarti marfu. Iya. Kalau dia mansub, disembunyi fathahnya untuk alif. Waw sama ya tidak. Kalau dia majzum, dihapus ki huruf illahnya. Jelas? Dan kalau kita tidak mau ribet, sama saja kayak tadi. Kalau ada huruf nasab, mansub, ada huruf jazm, majzum, tidak ada marfu. Gitu mata? Yarda, ada lan atau lam? Ini nih, yarda, ada lan atau lam? Tidak ada, marfu. Yarda, ada lan atau lam? Lan, berarti mansub. Lam yarda, ada lan atau lam? Lam, berarti apa tanda jazmnya? Pokoknya majzum. Ya. Nanti itu tanda jazmnya bisa dilihat di sini dah. Tinggal dilatih-latih dirinya. Yang jelas sudah bisa bedakan dulu ini marfu, ini mansub, ini majzum. Jadi kalau mau simple ini mau saja dihafal, diingat lan sama lam. Tapi berikutnya af'alul khamsah. Kata beliau af'alul khamsah yang berakhiran alif nun, waw nun dan ya nun. Contohnya yaktubuna, berakhiran apa ini? Berakhiran apa? Alif nun, waw nun, ya nun? Waw nun, una. Tanda rafa'nya kata penulis subutun nun. Subut ada, tetap ada nunnya. Yaktubuna ada nunnya? Ada, marfu. Jelas? Kalau tidak ada nunnya, maka dia mansub. Lan yaktubu. Ada nunnya? Tenamu. Mansub. Kalau dia majzum, sama. Tidak ada nunnya. Lam yaktubu. Tapi membedakan antara mansub dan majzum apa?
huruf nasab dan jazm. Kalau yaktubu yang mansub ada lan. Ada lan. Kalau yaktubu mansub ada lan. Kalau yaktubu majzum ada lam. Paham ya? Jadi ini af'alul khamsah, paling mudah dia. Kalau marfu ya ada nunnya. Kalau tidak ada nunnya, antara mansub sama majzum, tinggal dilihat ada ya lan atau lam. Sekarang supaya lebih mudah lagi, ini huruf nasab dan huruf jazm itu sebenarnya huruf jazm itu banyak, lebih 10. Tapi huruf nasab 4 ji. Paham? Huruf nasab berapa ji? 4 ji. Jadi mending kita hafal itu 4 huruf nasab. Sisanya kalau hilang nunnya majzum. Paham? Saya ulang. Kalau ada nunnya yaktubuna marfu. Kalau hilang nunnya antara mansub sama majzum. Harus dilihat hurufnya. Kalau huruf nasab mansub. Kalau huruf jazm majzum. Tapi huruf jazm itu 10 lebih. Hampir 20. Tapi huruf nasab 4 ji. Jadi kalau kita mau hafal saja ini 4. Kita dapati ini 4, nah hilang nunnya mansub. Jelas? Kita tidak dapati ini 4, nah hilang nunnya majzum. Jelas? Jadi jengki semuanya hafal. Hafal sebagian, sisanya ya pasti ini. Hah? Jadi begitu orang cara menghafal cepat, jangan semuanya dihafal. Ya, meledak itu kepala. Ya, jadi hafal sebagiannya, sisanya pasti ini. Jelas ya? Dipahami? Ya, apa itu huruf nasab yang 4? Yang pertama lan sudah kita ambil. Iya. Ada an 1. Iya, kemudian lan. Kemudian idzan, kai. Ini huruf nasab. An, lan, idzan, kai. Kita dapati an, lan, idzan, kai mansub. Jelas ya? Kita dapati af'alul khamsah hilang nunnya, tidak ada an, lan, idzan, kai. Majzum. Sudah? Sudah dipahami ini? Ada pertanyaan? Sebelum kita praktek. Jelas ini praktek. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi tadi fi'il mudhari sahih akhir marfu yaktubu, mansub yaktuba, majzum yaktub. Kemudian mu'tal akhir marfu'nya dhammanya disembunyikan. Mansubnya
fathahnya disembunyikan kalau alif. Kalau waw sama ya tidak. Kemudian kalau majzum dihapus ki alif waw ya-nya. Jadi hurufnya fiilnya sisa 3. Kemudian af'alul khamsah marfu ada nunnya. Mansub hilang nunnya, ada an atau lan atau izan atau kai. Majzum hilang nunnya, tidak ada an, lan, izan, kai. Tidak ada huruf nasab. Jelas? Baik. Kita prakteknya di mana bagusnya? Ini saja. Baik, usul sittah ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Isim, fiil, huruf. Isim. Dari mana tahu? Alif, lam. Isim apa? Dari 9 jenisnya. Betul. Marfu, mansub, majrur. Marfu, tandanya dhamma. Kalau li huruf jar. Kalau Allahi berarti majrur. Baik, Chandra. Rabbi. Isim, fiil, huruf apa? Serius. Ya kita apa cinta? Tanda isim ada berapa? 5. Pertama kasrah terakhirnya. Oh. Berarti isim. Kenapa bisa? Kasrah apanya? Mana? Oh iya. Isim apa ini dari 9? Mufrad. Marfu, mansub, majrur. Yang kita tahu. Iya tuh. Iya begitu memang kalau malam itu yang dibawa kadang lagi naik. Majrur. Taib. Al-alamina isim atau fiil atau huruf? Isim. Kenapa bisa? Isim kenapa bisa? Apa tandanya? Macam apa tandanya, Pak? Masya Allah. Iya isim karena ada tandanya. Apa tandanya? Jadi saya mau tahu isim, fil, huruf baru apa tandanya, terus apa jenisnya, terus marfu, mansub atau majrurnya. Jadi 4 saya tanya. Enggak, isim apa tandanya, kita tahu ini isim. Enggak. Tanda isim ada berapa? 1, kasrah terakhirnya. Mana alif lam? Mana alif lam, Chandra? Ada alif lam? Al-alamin, lihat. Ada alif lam? Ada alif lam? Iya, berarti alif lam.
Harus yakin orang. Paham sih baca lah. Iya, ini isim atau bukan? Kenapa bisa? Mana alif lam? Iya. Iya, apa jenisnya? Jamak mudzakkar. Ya, sudah tadi ya, jamak mudzakkar salim. Terus marfu, mansub, majrur. Perasaan sudah berlalu di sini. Ini Rabbi, ada alnya, ada tanwinnya, maka dia sama seperti huruf jar. Berarti al-alamina majrur. Kalau ada isim ini Rabbi, tidak ada alnya, tidak ada juga tanwinnya, maka dia sama kalau kita bilang fi al-alamina. Jelas? Sama kalau kita bilang fil alamina. Jelas? Isim yang tidak ada al, tidak ada tanwinnya itu mirip huruf jar perlakuannya kepada yang setelahnya. Wa sallallahu Pak Allahu. Isim fi'il huruf. Kenapa bisa? Ada al. Jenis apa dia? Dari 9. Jenisnya dulu. Mufrad, musanna. Iya. Pasti mufrad. Allah kan tunggal. Allah kan cuma satu, ya, mufrad. Marfu, mansub, majrur. Marfu, mansub, majrur. Marfu, dari mana tahu marfu? Harokatnya apa? Dhammah. Iya, dhammah ta. Kemudian wasallama wa baraka ala. Kalau ala apa lagi? Huruf jar. Nabi. Isim. Kenapa bisa isim? Tandanya kasrah di mananya? Di ba-nya. Di apanya? Di huruf ba, bukan. Tanda isim itu kasrah apanya? Iya, bukan di ba-nya, di apanya paling? Dia. Iya. Dia-nya, kasrah ya-nya lah. Ya, berarti dia isim. Terus ada juga ala, huruf jar. Isim apa? Isim mufrad. Nah, berakhiran ya ini harusnya isim mankus. Iya, berarti isim iya, isim mufrad. Kenapa? Ya, karena isim mankus itu tidak bertasydid, dia berakhiran i, bukan i, bukan dua ya-nya. Isim mufrad. Marfu, mansub, majrur. Majrur. Taib. Kalau Muhammadin isim fil huruf, isim tandanya kasrah. Iya, tanwin. Iya, bisa dua-dua. Terus isim apa? Isim mufrad. Terus marfu, mansub, majrur. Wa ala alihi. Ali. Fi'il atau huruf?
Fi coba oke. Enggak sampai. Kelihatan gitu lagi bingung. Fi'il atau huruf? Pilih fi'il atau huruf. Iya, isim. Isim. Tidak harus fi'il atau huruf. Iya, isim. Kenapa bisa isim? Tandanya ali. Apa? Bukan alif lam itu. Ali. Kalau alif lam itu al. Ada apa ini sebelumnya? Ada huruf jar. Harokat apa ini terakhirnya? Kasrah, itu tandanya isim lah. Isim apa ini? Isim apa? Mufrad. Marfu mansub majrur? Majrur. Samping. Sahbi. Fi'il atau huruf? Isim. Tandanya kasrah. Betul. Iya, isim apa? Mufrad. Marfu mansub majrur? Majrur. Samping. Ajma'ina. Dari mana tahu? Enggak, tanda isimnya. Ya. Tidak ada tanda isim, ada ya nunnya. Al-Falul Khamsah ada ya nunnya. Hah? Bisa? Bukan bisa atau tidak. Bisa menerima tanda isim. Jadi saya ulang, itu tanda isim ya. Ingat kembali, itu pelajaran paling pertama. Kasih turun kelas gitu. Satu, adanya kasroh di akhirnya. Tahu sudah saya tambahkan itu hari itu di akhirnya, jadi bukan di baknya. Kemudian adanya tanwin. Kemudian yang kedua masuknya alif lam. Yang ketiga, yang keempat, yang keempat adanya huruf jar sebelumnya. Yang kelima bisa menerima salah satu tanda isim. Ajma'in kita kasih fi ajma'in bisa. Iya. Bi ajma'in bisa. Jelas ya? Berarti dia isim. Tanda yang kelima. Apa tanda yang kelima? Bisa menerima tanda isim. Isim apa? Jamak mudzakkar salim. Betul. Marfu mansub majrur? Mansub. Betul, mansub. Mansub ini ya. Karena tidak ada huruf jar, sebelumnya juga tidak ada isim yang tidak ada alnya, tidak ada tanwinnya. Terus sahbi itu dia tidak nyambung ke ajma'in, dia nyambungnya dengan hi, jadi tidak terhitung. Yang terhitung itu kalau kayak gini tadi, Robbi langsung setelahnya tak? Nah, kalau sahbi ada lagi satu di tengahnya tak? Jadi dia tidak kena ke ajma'in, kenanya ke ini hi-nya. Ya, cuma nanti itu hi-nya apa nanti. Kemudian qala asy-syaikhu dari mana tahu? Ada al. Iya. Isim apa? Isim mufrad. Kemudian marfu mansub? Marfu. Muhammad ibnu
Muhammadu, oh sudah tadi Muhammadinnya. Bnu, isim atau fiil atau huruf? Dari mana tahu isim? Mana tandanya? Jadi semua yang di doma isim. Bahaya itu. Kan tanda isim 5 Ji. Ada al, ada kasroh terakhirnya, ada tanwin, ada al, ada huruf jar sebelumnya, atau bisa salah satunya. Apa ini? Tidak ada huruf jar. Bisa tidak salah satunya? Bisa. Bisa ibnun, bisa al-ibn. Berarti isim. Isim apa? Isim mufrad. Marfu mansub majrur. Marfu. Kalau abdi samping. Dari mana tahu? Tidak ada alnya. Tidak ada tanwinnya. Tidak ada al, tidak ada tanwin. Bukan isim. Isim enggak? Hah? Kenapa bisa isim? Karena ada kasroh. Di mana? Hah? Di. Iya. Di abdi. Di. Jelas ya? Isim apa? Iya. Marfu, mansub, majrur. Baik, al-Wahabi, Ammar. Dari mana? Ada alif lam. Ada apa lagi? Ada kasroh. Baik. Kemudian isim apa? Isim mufrad. Marfu atau mansub? Majrur. Baik. Imamu. Tidak. Imamu. Dari mana tahu isim? Bisa menerima salah satu tanda isim. Bisa tanwin ini tak? Iya. Contoh ayat ima waja'alna lil muttaqina imama. Mana tanwinnya? Imaman. Kan berhenti kita imama. Kan kalau berhenti tidak dibaca tak tanwinnya tak? Waja'alna lil muttaqina imama. Tapi kalau disambung imaman ada tanwinnya. Iya. Isim apa? Mufrad. Marfu, mansub, majrur. Marfu. Abu Sufyan. Bunting biru. Iya. Apakah berapa lama ke bulan madu? Weh, bukan bulan madu, tahun madu. Ad-da'wati. Dari mana tahu? Ada huruf kasrah. Sejak kapan itu kasrah jadi huruf? Ada kasrah. Ada apa lagi? Ada alif lam. Iya. Saya kira kalau menikah lagi orang jadi huruf gitu kasrahnya. Ada alif lam. Terus isim apa? Mufrad. Marfu, mansub, majrur. Terus al-islamiyati. Isim. Dari mana tahu isim? Alif lam satu. Apalagi? Kasrah di akhir. Betul. Isim apa? Isim mufrad. Terus marfu atau mansub? Majrur. Terakhir. Siapa yang bisa? Hami. Oh, rezeki kita yang susah ya. Baik, hami. Ini bisa pakai al. Isim atau fiil? Kenapa bisa isim? Nah, tidak ada alnya. Tidak ada alnya, tak? Tapi bisa pakai al. Kenapa isim?
Karena ini yang kelima, bisa menerima salah satu tanda isim. Kan bisa pakai al tadi tak? Berarti dia isim. Isim apa? Isim mufrad. Sembilan jenisnya. Tidak aneh, tidak. Isim apa? Isim apa? Isim mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim atau ismul khamsah. Isim mankus. Kenapa? Terakhirnya apa? I. Dah? Sama dah? Ini isim mankus. I. Sama enggak? Ya, sudah saya kirim ini di grup. Iya. Kemudian marfu, mansub, majrur. Tanda rafa'nya kalau isim mankus. Dari mana kita tahu dia marfu? Tandanya ada dhammah tersembunyi. Kalau mansub ada fathah tersembunyi tidak? Tersembunyi tidak? Tersembunyi tidak? Tidak. Lihat buku dulu. Tersembunyi tidak? Tidak. Kalau majrur kasroh tersembunyi tidak? Ini ada harokat enggak dianya? Tidak ada. Berarti yang tersembunyi ini antara hamiu atau hami. Berarti tinggal lihat sebelumnya ada huruf jar? Tidak ada. Ada isim, tidak ada al, tidak ada tanwin sebelumnya? Tidak ada. Berarti marfu atau majrur? Siapa yang bilang marfu? Angkat tangan. Siapa yang bilang majrur? Angkat tangan. Iya, yang tidak angkat tangan golput. Marfu. Kenapa bisa marfu? Karena majrur itu dua, tidak? Ada huruf jar atau ada isim, tidak ada al, tidak ada tanwin sebelumnya. Yang kayak ini, Rabbi al-alamina. Al-alamina majrur. Kenapa? Karena ada ini Rabbi, tidak ada al, tidak ada tanwin. Kemudian Ali ini majrur. Kenapa? Ada ala, huruf jar. Ajma'ina ini kan pakai ya, sama mansub dengan majrur, jamak mudzakkar salim itu sama-sama pakai ya. Tapi kenapa ini mansub? Karena sebelumnya tidak ada huruf jar. Sebelumnya juga hi. Ya, bukan sohbi. Sohbi itu tidak ada al, tidak ada tanwin, tapi tidak kena ke ajma'in. Dia kenanya ke hi. Berarti dia mansub, tidak majrur ki. Jelas ya? Dipahami? Ada pertanyaan? Iya. Jadi diulang-ulang itu. Ya, disimak sampai paham. Oke. Baik, cukup dulu. Ada yang mau ditanyakan? Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.